karena mereka berdua melihat sesosok pocong dengan wajah Yuni tengah menangis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Sobat Horor Klasik dimanapun Anda berada. Semoga pada malam hari ini, Sobat Horor Klasik selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pada malam hari ini, saya akan menceritakan sekaligus menyelesaikan cerita tentang Mediper yang sudah cukup lama cerita ini belum saya upload. Sebelumnya saya ucapkan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada Sobat Horor Klasik sekalian yang mungkin selama ini menunggu bagaimana kelanjutan cerita dari Mediper. Dan pada malam hari ini, rasa penasaran Sobat Horor Klasik akan saya bayar tuntas. Sebelum masuk ke dalam cerita, seperti biasa, pertama-tama saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Sobat Horor Klasik yang telah bersedia berkunjung, sekaligus mendengarkan cerita-cerita dari channel Horor Klasik. Tidak lupa, saya ucapkan terima kasih kepada subscriber yang telah bersedia untuk mengikuti dan mendapatkan cerita-cerita terbaru dari channel Horor Klasik. Semenjak Yuni dirawat di rumah sakit, ternyata teror-teror pocong itu tidak berhenti begitu saja. Istri dari Pak Yadi yang menunggui Yuni di rumah sakit juga seringkali mengalami teror-teror pocong tersebut di rumah sakit. Tidak jarang istri dari Pak Yadi ini bertemu dengan sosok pocong di toilet rumah sakit. Bahkan ketika beliau tidur menunggu Yuni di lantai, kadang-kadang ada sosok pocong yang berada di bawah ranjang rumah sakit. Tentu saja keluarga Pak Yadi merasa tidak nyaman, dan pada akhirnya Pak Yadi ini menemui Pak Darno sambil setengahnya menuduh bahwa Pak Darno lah yang melakukan atau menyuruh pocong-pocong yang merupakan bala bantuan dari Pak Darno untuk mencari uang diperintahkan untuk mengganggu Pak Yadi. Namun Pak Darno bersikukuh bahwa dia tidak pernah melakukan hal-hal yang dituduhkan Pak Yadi. Bahkan Pak Darno sempat mengatakan bahwa apa yang dialami Pak Yadi bisa jadi karena para jin-jin pesugihan dari Pak Darno yang merasa tidak terima dengan perlakuan Pak Yadi terhadap Pak Darno. Nah, pada akhirnya entah bagaimana mereka berdua sepakat untuk menemui Mbah Joyo, yaitu seorang paranormal yang dulu dimintai bantuan oleh Pak Darno ketika Pak Darno memulai melakukan pesugihannya. Tidak ada yang menyangka sama sekali ketika mereka berdua menghadap Mbah Joyo ternyata sudah tahu apa yang terjadi. Dan Mbah Joyo mengatakan bahwa apa yang terjadi sekarang merupakan hal yang sudah di luar kendali. Menurut Mbah Joyo, para bangsa jin dalam wujud pocong itulah yang melakukan teror-teror tersebut tanpa perintah dari siapapun. Menurut Mbah Joyo juga, bisa jadi para perwujudan pocong-pocong itu merasa tidak terima atas perlakuan Pak Yadi pada Pak Darno, karena Pak Darno sendiri dalam hatinya sebetulnya jengkel dengan apa yang dilakukan oleh Pak Yadi.
Kemudian Pak Yadi dan Pak Darno bertanya kepada Mbah Joyo, apa yang harus dilakukan agar teror-teror ini berhenti dan bagaimana agar semua dapat berjalan sebagaimana mestinya. Namun rupanya Mbah Joyo pun juga sudah angkat tangan, karena jin-jin yang diperintahkan untuk membantu Pak Darno semuanya sudah berada di tangan Pak Darno sendiri. Kurang lebih seperti itu. Karena menemui jalan buntu, pada akhirnya Pak Yadi dan Pak Darno pulang dari rumah Mbak Joyo. Dan kemudian segera setelah sampai di rumah, adik dari Bu Yadi memberitahu Pak Yadi untuk segera menyusul ke rumah sakit karena kondisi Yuni semakin memburuk. Nah, pada akhirnya bersegera Pak Yadi ini berangkat ke rumah sakit, dan setelah sampai di rumah sakit ternyata Yuni dinyatakan meninggal dunia. Hati Pak Yadi benar-benar hancur mengetahui kenyataan Yuni telah meninggal dunia. Apalagi beliau menyaksikan sendiri Bu Yadi demikian histeris kehilangan anak pertamanya. Pada hari itu juga Yuni dimakamkan, dan malamnya sesuatu yang tidak pernah dibayangkan oleh Pak Yadi dan keluarganya terjadi. Selesai dilakukan acara pengajian ya, semacam yasinan atau tahlilan di rumah Pak Yadi. Ketika Pak Yadi sedang beres-beres bersama keluarganya, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh suara tangisan dari belakang rumah. Dan lagi-lagi hanya Pak Yadi, Bu Yadi, dan kedua anak mereka yang mendengar. Sementara adik dari Bu Yadi, kedua anak adik Bu Yadi beserta 2 atau 3 orang tetangga yang sedang membantu membereskan rumah tidak mendengar suara apa-apa. Segera saja Pak Yadi dan Bu Yadi menuju ke belakang rumah, membuka pintu belakang rumah, dan mereka terkejut karena mereka berdua melihat sesosok pocong dengan wajah Yuni tengah menangis di halaman belakang rumah. Pak Yadi yang bermental lebih kuat berusaha mendekati sosok pocong tersebut. Semakin mendekat sosok pocong tersebut, semakin yakinlah Pak Yadi bahwa perwujudan pocong yang ada di depannya betul-betul wujud dari Yuni. Sosok pocong tersebut menatap tajam kepada Pak Yadi sambil terus menangis, sambil mengatakan, "Pak, bebaskan aku, bebaskan aku." Kurang lebih seperti itu kata-katanya. Tentunya Pak Yadi semakin stres dan tertekan dengan kejadian itu. Esok paginya, tanpa buang tempo, Pak Yadi segera menuju ke rumah Pak Darno. Pak Yadi berkata kepada Pak Darno bahwa apapun yang terjadi, semua teror yang sudah dialami keluarganya, termasuk kehilangan anaknya, harus segera diakhiri, supaya tidak ada korban lagi dari pihak Pak Yadi. Pak Darno sendiri juga bingung apa yang harus dilakukan dengan kondisi seperti itu. Nah, karena lagi-lagi menemui jalan buntu, akhirnya Pak Yadi ini menemui seorang paranormal lain. Kebetulan ketika Pak Yadi menemui seorang paranormal ini, beliau ditemani oleh Lekso. Masih ingat ya dengan Lekso? Lekso merupakan orang yang menceritakan kejadian ini kepada saya. Nah,
Dari paranormal yang ditemui oleh Pak Yadi ini, Pak Yadi merasa mendapatkan titik terang, yaitu menurut si paranormal, pesugihan yang dilakukan oleh Pak Darno ini hanya bisa dihentikan bila mana tumbal dari pesugihan ini sudah diberikan. Dan ternyata menurut si paranormal ini, pesugihan yang dilakukan Pak Darno ini merupakan salah satu bentuk pesugihan yang bersifat wadal diri atau menumbalkan diri sendiri. Artinya, secara kasar bisa dikatakan bahwa jika Pak Darno meninggal, maka seluruh pesugihan beserta kontrak dan sebab akibatnya akan terputus. Pak Yadi yang mendengar hal itu cukup terkejut, karena itu berarti selama Pak Darno masih hidup, maka kontrak dan sebab akibat dari perjanjian ini akan tetap berjalan. Tentunya Pak Yadi yang sudah menerima akibat dari perjanjian ini, meskipun beliau bukan merupakan pelaku utama pesugihan, sangat terganggu. Dan pada akhirnya setelah selama beberapa hari memikirkan apa yang akan dilakukannya, Pak Yadi mengambil keputusan yang cukup nekat. Ya, Pak Yadi memutuskan untuk membunuh Pak Darno. Sejak awal, Lekso yang mengetahui sifat Pak Yadi merasa was-was. Entah kenapa Lekso ini berkeyakinan bahwa Pak Yadi akan melakukan sesuatu yang nekat terhadap Pak Darno. Dugaan Lekso tidak salah. Maka untuk mengantisipasi hal tersebut, Lekso sempat memberitahu atau mengingatkan Pak Darno untuk lebih waspada kepada Pak Yadi. Dan benar saja, timbullah semacam api dalam sekam pada hubungan antara Pak Yadi dan Pak Darno. Bahkan menurut Lekso sendiri, Pak Darno setiap hari, setiap saat, kemanapun selalu membawa senjata tajam di balik bajunya. Karena mungkin Pak Darno juga sudah mempunyai firasat bahwa Pak Yadi akan melakukan sesuatu hal yang buruk kepada dirinya. Hingga pada akhirnya pada suatu tengah malam, Pak Yadi berencana untuk melaksanakan apa yang sudah diniatkannya. Dan kebetulan pada malam hari itu Pak Darno tengah berjalan sendiri di jalan kampung yang sepi. Kebetulan pada malam hari itu suasana di kampung cukup sepi karena turun gerimis. Segera saja ketika kedua orang itu bertemu, Pak Yadi tanpa basa-basi langsung menyerang Pak Darno. Dan Pak Darno yang memang sudah antisipasi apapun yang akan dilakukan Pak Yadi, melakukan serangan balik kepada Pak Yadi. Malam itu mereka berdua tewas dan ditemukan oleh warga pada dini hari. Dan semenjak kematian kedua orang tersebut, memang teror pocong atau mediper di kampung tersebut benar-benar lenyap. Nah, sebagaimana yang dulu sudah pernah saya sampaikan, akhirnya keluarga Pak Darno dan keluarga Pak Yadi pergi meninggalkan kampung tersebut, dan Leksolah tokoh yang pada akhirnya membuka tabir kelam dan bercerita tentang kenyataan di balik peristiwa mediper tersebut kepada orang-orang kampung. Saya cukup beruntung mendapatkan cerita ini dari sumber yang betul-betul melihat,
mengalami, bahkan memiliki keterlibatan langsung dengan cerita ini. Banyak pelajaran yang menurut saya bisa saya ambil dari kejadian ini, di mana salah satunya bahwa kita sebagai manusia cukuplah menggantungkan Tuhan Yang Maha Esa dalam mencari rezeki. Janganlah kita sebagai manusia berputus asa dari rahmat Tuhan Yang Maha Esa, dan janganlah pernah sekali-kali pun kita menyekutukan Tuhan Yang Maha Esa dengan meminta bantuan dari bangsa jin atau semacamnya untuk mempercepat kekayaan kita. Dan yang terakhir, pada akhirnya keserakahan yang menguasai Pak Yadi membuatnya berurusan dengan sesuatu yang betul-betul tidak disangkanya. Ya, setidaknya mudah-mudahan cerita Mediper ini bisa menjadikan kita sebagai manusia untuk selalu ingat dari mana kita berasal, kepada siapa kita akan kembali, apa-apa yang seharusnya tidak kita lakukan, dan dampak-dampak apa saja yang mungkin bisa kita dapatkan bila mana kita melakukan sesuatu yang tidak baik. Nah, sekali lagi, semoga sobat horor klasik yang mendengarkan cerita ini bisa mengambil pelajaran dari apa yang sudah saya ceritakan. Demikian cerita tentang Mediper ini saya akhiri. Meskipun berakhir dengan tragis, sekali lagi semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dari kejadian ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.